Oke, pada video ini kita akan membahas perencanaan laba atau kadang-kadang ini disebut juga dengan materi BEP atau Break Even Point kita. Kita mulai sedikit dengan teori. Ketika ada sebuah bisnis atau perusahaan, ini ditujukan untuk memperoleh laba sebenarnya. Walaupun dia kadang-kadang berada pada posisi laba, kadang-kadang berada pada posisi rugi, kadang-kadang berada pada posisi tidak laba, tidak rugi, atau disebut dengan BEP. Untuk mencapai tujuan laba yang ideal, maka perusahaan itu melakukan kegiatan operasional, mulai dari produksi, penjualan, dan lain sebagainya. Semua kegiatan operasional itu menyebabkan dua hal. Yang pertama, memunculkan pendapatan. Yang kedua, memunculkan biaya. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah bertambahnya harta perusahaan. Dan apa itu biaya? Anda bisa tebak, berkurangnya harta perusahaan. So, laba kita lambangkan dengan P. Ini hanyalah selisih antara bertambahnya harta dengan berkurangnya harta. Dengan kata lain, ini adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Kalau kita lambangkan pendapatannya dengan total revenue, biayanya dengan total cost, maka P akan sama aja dengan TR dikurangi dengan TC. Ini adalah formula dasar dalam perhitungan laba. Coba kita jabarin sedikit. Kita tadi punya formula P sama dengan total revenue dikurangin dengan total cost. Bagaimana cara menghitung total revenue? Berapa banyak sih pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan? Ini hanya perkalian antara harga untuk satu unit dengan banyaknya unit yang dijual, atau P dikali dengan Q. Maka P sama aja dengan P kali Q. Bagaimana dengan total cost? Untuk biaya, ini dipecah menjadi dua. Ada biaya yang disebut dengan fixed cost, biaya tetap. Ada yang disebut dengan variable cost atau biaya variabel. Fixed cost tidak dipengaruhi oleh kuantitas penjualan. Penjualan banyak atau sedikit, maka nilainya tetap. Sementara variable cost dipengaruhi oleh jumlah penjualan. Kalau penjualannya banyak, maka variable cost-nya banyak. Kalau penjualannya sedikit, maka variable cost-nya juga biasanya sedikit. So, variable cost ini adalah fungsi dari Q juga. Maka kita bisa modifikasi sedikit rumus total cost menjadi fixed cost ditambah dengan biaya variabel per unit dikali dengan kuantitas penjualan. Kita pindah ke sebelah kiri. Maka total cost-nya adalah fixed cost, kemudian negatif kali dengan positif adalah negatif, kemudian VQ. Oke, ini adalah rumus untuk menghitung. Satu, untuk menghitung laba atau rugi atau BEP. So, perusahaan itu ketika melakukan kegiatan penjualan, misalnya ini adalah grafik dari key, kuantitas penjualan. Dan ini adalah penjualan sama dengan 0, ke kanan adalah tak hingga. Umumnya dia akan berada di dua area utama yang dibatasi oleh suatu titik. Titik ini disebut dengan titik key BEP. Apa itu key BEP? Key BEP itu adalah titik yang membatasi area rugi, nah ini disebut dengan area rugi, dengan area laba.
Artinya, kalau menjual di bawah Ki BEP, biasanya perusahaan itu masih rugi. Misal, kalau Ki BEP-nya itu adalah 50 unit, maka di bawah 50 perusahaan itu masih rugi. Di atas 50, maka perusahaan sudah laba. Maka salah satu yang terpenting dicari di sini adalah berapa sih Ki BEP. Atau kalau Ki BEP ini dikali dengan harga, maka dia akan menjadi revenue BEP. Sekarang mari kita cari. So, BEP berarti ada dua yang mungkin bisa kita cari. Satu adalah kuantitas BEP, yang kedua adalah revenue BEP. Bagaimana mencari Ki BEP? Ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus dasar tadi, yaitu total revenue dikurangi dengan total cost sama dengan P. Yang mana ketika kondisi BEP, apa syaratnya? Dalam kondisi BEP, labanya atau P-nya sama dengan 0. Maka ini bisa kita ganti TR dikurangi dengan TC sama dengan 0. Tadi kita tahu TR adalah P dikali dengan Q, sementara TC adalah fixed cost dikurangi dengan variable cost per unit kali dengan Q, sama dengan 0. Ini ada Q, di sini juga ada Q, maka ini bisa kita gabung. Dengan cara Q-nya kita keluarkan, maka di dalam kurung yang tersisa adalah P dikurangi dengan V, dikurangi dengan fixed cost sama dengan 0. Kalau fixed cost-nya kita pindah ke kanan, maka Q dikali dengan P dikurang V akan sama dengan fixed cost. Maka kita dapat Q sama aja dengan fixed cost dibagi dengan P dikurangi dengan V. Maka ini adalah Q BEP, yaitu fixed cost dibagi dengan harga satuan dikurangi dengan biaya variabel satuan. So, sekarang bagaimana dengan RBEP? RBEP, revenue BEP, sebenarnya hanyalah Ki BEP dikali dengan harga satuan atau P. Tadi kita punya Ki BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan P dikurangi dengan V. Berarti dikali dengan P. Oke. Kalau sisi atas sama sisi bawah sama-sama kita bagi dengan P, atas kita bagi P, bawah kita bagi dengan P, maka hasilnya adalah atas sisa fixed cost karena P bagi P adalah 1, bawah adalah P dibagi P lagi-lagi 1, dikurangi dengan V dibagi dengan P, tidak bisa diapa-apain sehingga ini tetap V, P. So, RBEP sama dengan fixed cost bagi dengan 1 min V bagi dengan P. Sekarang coba kita masuk ke contoh. Misalnya diketahui, anggaplah P sama aja dengan 100.000 misalnya untuk produk tertentu dan fixed cost-nya misalnya adalah 1 juta. Dan yang terakhir adalah variable cost per unitnya adalah 80.000. Maka ditanya, berapakah Ki BEP? Oke, ini sangat mudah. Tadi rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan harga satuan dikurangi dengan biaya variabel satuan. Ini sama aja dengan fixed cost-nya adalah 1 juta dibagi dengan harga satuannya adalah 100.000 dikurangi dengan biaya variabel satuannya 80.000. Oke. 1 juta kita tulis ulang. 100.000 kurangi 80.000 adalah 20.000. Coret 0 yang 3 ini, coret lagi 0-nya 1 lagi. 100 dibagi dengan 2 adalah 50. Maka Ki BEP-nya adalah 50 unit. Bagaimana dengan RBEP? Coba kita hitung pakai rumus. Sebenarnya bisa kita kali aja dengan P di sini ya. Kalau kita kali dengan P, yang mana P-nya tadi adalah 100.000 ya. Nah,
ini sudah dapat nih sebenarnya hasilnya. Dapatnya 5 juta ya harusnya. Kalau kita menggunakan rumusnya tadi adalah fixed cost bagi dengan 1 dikurangi dengan V bagi dengan P. Ini akan menjadi fixed cost-nya adalah 1 juta. 1 dikurangi dengan variable cost per unitnya adalah 80.000 dibagi dengan harganya adalah 100.000. Atas tetap 1 juta. 1 dikurangi dengan 80.000 bagi dengan 100.000 adalah 0,2. Maka ini akan menjadi 1 juta bagi dengan, mohon maaf ini 0,8 ya. 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2. Maka dapatnya adalah 5 juta. Oke, ini adalah RBP-nya. Namun ada satu kasus yang terakhir. Masalah terakhir adalah bagaimana kalau misalnya ya variable cost-nya itu per unit ya, cost per unit tidak diketahui gitu. Jadi belum diketahui variable cost-nya, fixed cost-nya juga belum diketahui. Variable cost dan fixed cost ya, tidak diketahui. Maka bagaimana cara mencarinya? Umumnya kita mulai dari mencari variable cost terlebih dahulu dengan menggunakan definisi dari variable cost. By definition, variable cost itu adalah pertambahan biaya. Nah, saya kasih kutip. Setiap ya, pertambahan 1 unit produk atau key ya. Nah, kalau kita formulakan kata-kata ini, maka variable cost berarti sama aja dengan delta C dibagi dengan delta key kan. Perubahan biaya dibagi dengan perubahan kuantitas. Atau bisa juga kita ganti menjadi C2 dikurangin C1 dibagi dengan Q2 dikurangin Q1 gitu. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan. Langsung aja kita ke contoh untuk memudahkan. Sebagai contoh diketahui misalnya di 2 tahun ya, di tahun katakanlah tahun 2000 sama di tahun 2001. Diketahui Q untuk tahun 2000 itu sama aja dengan misalnya 100 saja deh. Ini yang berhasil dijual. 2001, maaf, 120. Sementara biaya atau total cost-nya untuk tahun 2000 itu adalah 80.000. Ini saya asal aja. Misalnya untuk tahun 2001 adalah 90.000. Oke. Dari informasi ini, kalau diminta misalnya variable cost-nya berapa gitu. Atau variable cost per unit ya. Maka berapakah variable cost per unit atau V? Kita bisa menggunakan rumus yang tadi, variable cost per unit sama aja dengan C2 dikurangin C1 dibagi dengan Q2 dikurangin Q1. C2-nya adalah cost pada tahun 2001, 90.000. Sementara C1-nya adalah cost pada tahun 2000, yaitu 80.000. Dibagi dengan Q2 kurang Q1. Q2-nya adalah Q atau penjualan pada tahun 2001, 120. Q1-nya jelas 100. Baik, kita hitung di bawah sini 90.000 kurangi 80.000 itu adalah 10.000 dibagi dengan 120 dikurangi dengan 100 ini adalah 20. Coret 0, 1. 1000 dibagi 2 adalah 500. Maka variable cost per unitnya adalah 500.
Tapi kadang di informasi itu yang diketahui bukanlah key dan total cost, bukan ini. Tetapi yang diketahui adalah total revenue sama total cost. Gimana kalau situasinya begini nih? Misalnya ini tahun 2000 lagi deh. Ini 2001. Misal di tahun 2000 total revenue-nya adalah 100.000. Kemudian total cost-nya adalah 100, mohon maaf, di tahun 2001 dulu deh, 120.000 revenue-nya. Total cost-nya adalah 80.000 juga, sama dengan yang tadi, sama 90.000. Nah, pada situasi ini kita harus tahu dulu harganya itu berapa, harga satuannya. Maka misalnya P-nya itu adalah 1.000. Harga satuannya 1.000. Maka untuk melakukan perhitungan, kita tahu tadi di awal bahwa rumus untuk mencari key itu harusnya bisa kita cari dari total revenue dibagi dengan P. Karena total revenue sama dengan P kali Q kan. Oke. Maka yang ini kita ganti dulu nih ke dalam bentuk Q gitu biar lebih mudah ya. Maka kita dapat Q satunya berarti sama aja dengan TR-nya adalah 100.000 dibagi dengan 8, mohon maaf, dibagi harganya 1.000 ya. 1.000. Berarti sama dengan 100 gitu. Sama dengan yang ini jadinya. Kemudian Q2-nya yang sebelah kanan itu berarti adalah 120.000 dibagi dengan 1.000 P-nya, berarti 120. Oke, yang ini berarti. Nanti perhitungannya udah sama persis dengan yang sebelumnya. Baik, itu aja untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ketemu lagi di video berikutnya.